Dan spesial sekali pada hari ini kita kedatangan artis ibu kota, Ale Juliet. Artinya terima kasih banyak Bang udah menyempatkan waktu di podcast Martin Talks. Sama-sama. Dan mungkin apa ya? Ini adalah kali pertamanya bintang tamu amatir yang pernah main di Musisi. Inbox. Kalau kemarin kita punya musisi-musisi tapi lokal. Betul. Sekarang nasional. Betul. Tapi orang lokal. Ya. Ya, orang lokal. Bang Ale. Bang Ale kan apa ya bisa dibilang salah satu perintisnya Juliet ya. Iya. Kita pakai bahasa apa nih? Ke bahasa Indonesia. Bisa nggak? Oh, iya. Siap. Kalau bahasa Melayu sedikit boleh juga. Campur-campur lah ya. Boleh kali Bang diceritakan sedikit nih di mana sih awal mulanya bentuk Juliet? Awal mulanya sih Juliet apa ya? Berawal Juliet tuh sebenarnya berawal dulu ada nama band namanya TBK. Band TBK mungkin dulu zaman-zaman MTV. Oh MTV kan? MTV yang Mungkin Uti belum kali. Ada sempat uti aku VJ gitu kan. Beda, tapi Ya, di secara tuh. MTV Ampu atau MTV Bujang ya? MTV apa dulu ya? MTV Ampu berarti udah Ampu, ya. Ampu. Kalau MTV Ya, Bujang era-era awal. itulah. Nampak tua bandnya berarti. Betul. Jadi ada band namanya TBK, lagunya dulu single pertamanya itu Bukan Aku Takut. Lagunya waktu itu sebenarnya lumayan Booming. sering sih diputar sama MTV kan, jadi lumayan ini. Nah terus band itu berjalan, project nyari gitarisnya keluar, nyari gitaris, terus aku masuk. Oh Bang Ale masuk di situ. Masuk sebetulnya ikut seleksi juga sih, masuk ya. Nah jadi sebetulnya Juliet itu tadinya bandnya TBK. Nama bandnya Pas TBK album 2 waktu itu kan dikontrak sama label namanya Indosemar. Indosemar itu artisnya salah satunya Netral, Naif, Laluna. Laluna di situ juga sih. Laluna enggak. Terus yang pindah label ganti nama. Ganti nama. Jadi waktu itu pas ternyata ada sedikit masalah lah dengan namanya gitu kan, nama yang si TBK ini enggak bisa dipakai. Dengan alasan? Itu udah tercantum di kontrak sih. Jadi akhirnya waktu itu promosinya masih saya, si Bimo, terus si Giri vokalis TBK. Kita masukin ke si Bang Jo belum. belum. Gitu. Vokalis TBK itu si Giri, terus masuk ke Warner Music waktu itu kan. Warner Music keterima gitu di Warner. Enggak pas lanjut. Nah si vokalis nih waktu itu ya kenakalan anak muda lah gitu. Sampai akhirnya tinggal berdua kan. Narkoba lah ya. Aduh, disebut sama Nah akhirnya ganti tinggal aku berdua, aku sama si Bimo kan, berdua. Bimo masuk Warner. Waktu bikin sampel di Warner pun masih pakai suara gaet, masih gaetku gitu kan. Jadi ya akhirnya ya di situ lah berawal Juliet. Hanya waktu itu di Warner hanya satu album ya di Warner. Vokalisnya waktu itu pun belum Jo. Vokalisnya masih ada namanya Omi. Lagu pertama Juliet yang perdana sekali diciptakan apa sih Bang judulnya? Apa ya dulu? Sudahlah kali ya. Sudah. Ada band. Sebelum yang album pertama itulah. Album pertama. Jadi ya belajar lagi kan bikinnya. Itulah. Berarti Bang kalau dari Juliet terbentuknya pas nih Juliet nih dengan formasi awalnya berarti bertiga atau berapa tuh Bang? Bertiga sih. Bertiga awal. Kalau pas keluar rilis tuh selalu bertiga. Memang konsepnya bertiga. Nah sampai pas Jo masuk tuh di album yang pas Alpha Record berawal dari Benci tuh ganti Jo. Terus mulailah yang dengan KFC itu kan. Kompilasi. Sebetulnya yang di KFC itu bukan album. Album repackage sih. Album udah pernah rilis, hanya waktu itu nggak terlalu familiar dirilis ulang gitu. Dikemas di album. Iya. Tapi dengan unsur musik di recycle ulang atau dengan murni yang musik sih sama, hanya waktu itu ada beberapa lagu di mixing ulang ya. Mixing ulang, ada di mastering ulang.
Bang, tapi nggak bosan apa makan ayam KFC terus? Enggak, jangan-jangan gini Pak. Tiap Juliet nampil ridersnya KFC. Biar ada profit. Berarti kalau ada ayam McD nggak bisa ya? Enggak cocok. Kalau eventnya KFC sih selalu free sih. Itu kan. Iya. Tapi kalau beli secara umum bayar. Ya. Nggak, dulu waktu pas awal-awal dulu kan ada program namanya Go to School. Sebetulnya itu sih program promosinya musiknya si KFC ini. Jadi ke sekolah-sekolah. Tuh. Ada berapa tahun tuh gitu. Iya. Jadi Jabotabek tuh habis tuh keliling. Bahkan waktu itu bikin pun di kota-kota besar ada beberapa gitu kan. Wah, itu setiap hari makan ayam. Orang tiap hari kan. Bang, kan sempat nih Juliet sempat dikatain kayak band ayam nih gitu. Band ayam goreng gitu. Iya, ben ayam. Gimana sih sudut pandang teman-teman Juliet nih, nggak keberatan atau gimana nih? Ya, enggak sih, enggak keberatan karena memang sebetulnya itu sesuai dengan harapan si produk. Betul. Iya dong. Tercampaign oleh produk itu. Iya. Nah, Kita juga diuntungkan juga dapat cuan ya. ya juga Betul. gitu kan. Ya tergantung cara pandangnya Iya, aja. iya, Kalau betul. kita mau melihatnya dari sisi negatif, Betul. sisi sensi, Ya silakan. ya sensi aja gitu Ya. kan. Cuman ketika bikin mindset seperti itu berarti Iya. berhasil Pak. Karena kan- Berhasil. Berhasil. Karena kan bisa dibilang apa ya? Hasil ya. Pokoknya di mana-mana KFC itu pasti ada Juliet zaman waktu itu kan. Iya. Karena keberhasilan produk kita pada saat kita bikin kontroversi dan itu jadi Dimakan sama masyarakat. Iya, betul, dimakan gitu kan. Kan di situ tolak ukurnya. Tapi sebelum jauh ke ibu kota nih Bang, dengan kerasnya beberapa pergaulan ibu kota dan lain-lainnya. Musik pertama yang dipegang sama Bang Ali apa sih Bang? Alat musik. Alat musik sebetulnya drum sih dulu ya. Oh, drum. Malah Nah sebelum berangkat ke Jakarta di Singkawang juga ngeband. band. Sempat ikut festival-festival. Oh, Di Bantilan. ya pasti. Dulunya apa Bang? Nama Dulu bandnya apa, Bang? sering ya bandnya dulu sering juara juga sih, bandnya namanya CFC dulu. CFC. Oh, emang nggak jauh dari KFC ya bang? Di situ Siap, dari siap. tadi. Lari. Brand sebelah. Brand sebelah. Siapa personilnya Bang? Oh, jam dulu sih saya Wido, Wido, vokalis drummer. ya, vokalis si Cecep. Tapi sekarang jadi keluarga Wido ini. Hah? Jadi keluarga Ya. Jadi sepupu. Nggak tahu pak ya? Wido. Tahu. Vokalisnya dulu Cecep. Cecep. Bukan Nah, Cecep yang- cerita sampai Bang Ali berangkat ke Jakarta itu memang pengen jadi musisi kah? nasional, artis kah atau kuliah? Awal berangkat sih sebetulnya ikut aja sih karena teman-teman kan kuliah di sana kan. Kayak si Wido, ada si Odong, Bas. Dia berangkat ke Bandung kuliah gitu. Awalnya sih hanya pengen tahu kayak gimana sih gitu kan. Berarti dengan nekat gitu Iya. ya. Modal nekat. Modal nekat. Berangkat enggak berangkat sama anak-anak sih, berangkat main gitu kan, berangkat kok kayaknya enak di sini gitu. Jadi pengen kuliah waktu itu kan, tapi ya karena suatu hal akhirnya enggak kuliah gitu kan. Ya udahlah, coba-cobalah jadi gini waktu itu aku aku kayaknya harus hidup mati di musik nih gitu. Ditekatkan, oke aku Ya, nekat, ganti udah di nyebur musik. ya. Aku di sini udahlah. Gimana caranya aku cari makan mati di musik aja lah. Di umur berapa tuh Bang? Waktu 7 tahun ya? tahun 2000 tahun berapa ya? Umur 20-an kali. 20-an. Sih. Oh saat itu tuh saat ambisinya ini semangatnya membara tuh pasti. Iya, Dan Jiwa betul. muda ya Pak. Harus jadi anak band masa-masa itu tuh. Berarti oke di umur 20 tahun, oke aku harus jalan di musik, cari uang di musik. Hanya gini, enggak tahu juga sih nanti Iya. di musik jadi seperti apa. Iya. Oh Nggak cuman punya bayangan. Yang penting nyebur dulu nih berarti saat itu. Ya. Hanya intinya waktu itu aku harus cari makan di musik. Itu aja sih. Hobi dibayar dengan uang. Betul. Awalnya ikut kawan-kawan di sana kan ada komunitas yang ikut apa? Ngamen di Oh. di Bandung, di Cilaki Bandung. Jadi sempatlah untuk Ikut bertahan ngamen hidup juga. ikut ngamen sama kawan-kawan gitu kan. Hanya aku mikir lah, maksudnya setelah ini aku harus kemana gitu kan. Nggak mungkin aku terus-terusan gitu kan. Masa bikin ngamen band terus cafe, Main reguler. band regular cafe. Alhamdulillah sampai sekarang masih bandnya. Hanya udah regenerasi terus. Oh. Namanya tetap. Namanya tetap dari nol aku bikin namanya. Bang, lagu ini bukannya aku takut nih kan boomingnya di mana-mana ya. Iya. Mungkin dari Sabang sampai Sulawesi. Enggak Sampai Merauke. Zaman-zaman Indonesia, cover juga, betul. iya. Sampai marak di FTV dipakai kan. Terus lagi musim-musimnya cover dipakai. Nah,
sudut pandang Bang Ali dan teman-teman Juliet nih kalau lagunya di cover gimana sih? Kan beberapa musisi kan ada yang nggak mau lagunya di cover karena akan merubah nilai lagunya gitu. Oh, sebenarnya kalau masalah lagu sih, kalau kita pengennya si orang itu sih kembali lagi ke si personalnya kan, harusnya kan memang kan. Betul. Ya dia berhak juga sih. Aku nggak pengen laguku di cover. Iya betul. Ya, mungkin. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi sebetulnya kalau kita kan sebagai musisi ya nggak apa-apa sih di cover. Yang penting mungkin etikanya aja Ya, gitu loh. minta Ada izin. Atau mungkin ada lagu yang memang diperbolehkan di cover karena kan udah diatur juga sama si misalkan Panggung dan lain-lainnya. toh itu sebetulnya kan menguntungkan kita juga. Mungkin terkadang ada beberapa musisi menakutkan ketika mereka mengcovernya merubah lirik. Iya, merubah betul. ini. Kadang cover tuh kalau aku yang lihat Bang ya, yang cover tuh lebih bagus videonya atau hasilnya daripada yang aslinya. Itu kan udah merugikan yang ininya yang Nah, aslinya. sebetulnya yang dari cover ditakutkan ya? yang punya lagu itu sebetulnya. Iya. Kalah pamor berarti Iya ya. betul. Nah, karena lumayan terjadi kayak yang pengen teduh kan waktu akad kan Iya. lumayan jadi kontroversi lah saat itu. Yang cover lebih rame nih penontonnya daripada lagu aslinya. Ngomong-ngomong band covernya gimana Pak? Tutup sekarang. Bang, bukannya aku takut nih sampai se-familiar itu di telinga masyarakat Indonesia. Kira-kira emang dibuat emang untuk sengaja dirancang akan booming atau nggak sengaja nih tiba-tiba nih booming nih Bang? Kalau lagu Bukan Aku Takutnya sih kebetulan yang bikin kan bukan aku. Kalau yang bikin yang Bukan Aku Takut tuh si Bimo. Nggak tahu ya. Kadang-kadang kalau lagu nggak ada yang tahu sih lagu ini akan jadi seperti apa gitu kan, akan rezeki atau enggak. Betul. Tapi setahuku maksudnya selama ini memang ya kita harus terus belajar gitu. Betul. Nah, hasil memang tidak ada secara teori, tapi ternyata lagu ada rumus juga sih. Betul. Rumus untuk menuju supaya lagunya Mudah diterima lah. Oh, jadi lagu juga ada rumus ya? Ada. Nggak bisa dong. sembarangan buat Nggak buat bisa. itu. Emang cuma kelapa jatuh ke tanah yang bisa diukur. Ada dong rumusnya. Tidak dong. Kayak kirain nggak jadi gitu Iya. Pak. Kalau nggak salah rumusnya panjang kali lebar. Itu matematika Pak, mohon maaf. Jadi boleh tahu nggak rumus-rumus yang Bang Alek maksud nih? Oh. Rumus kayak gimana kan pengen tahu. Pertanyaannya cukup deep ya. Iya, kan pengen tahu Pak. Si bisa. Si bisa. Pengen tahu. Enggak kan, jadi sebenarnya rumusnya itu enggak seperti yang matematika yang ini harus. Tapi nggak ada rumus pasti. Minimal ada konsep sih, konsep. Kenapa dibilang rumus itu berhasil ya karena banyak yang melakukan itu berhasil gitu kan. Mungkin lagunya cukup relate dengan banyak masyarakat. Makanya laku. Sesuai nuansa mereka rasakan. Betul. Dan sebetulnya kalau ditanya, Bang lagu yang sukses tuh kayak gimana sih? Susah juga sih gitu. Nggak ada Tapi rumus pasti. minimal kalau ditanya, Bang kalau mau jalan ke sana kemana sih? Itu loh jalannya gitu. Iya, Padahal ada tapi di jalan- jalan kalau jalan lain. ketemu seperti gimana kan? Iya. Tapi minimal jalannya udah Alurnya bener tahu. nih gitu. Seperti itu. Oh di jalan tiba-tiba di matanya patah atau apa kita nggak tahu kan. Betul. Tapi minimal jalan udah benar gitu loh. Tapi dari beberapa lagu Juliet, hal yang tidak bisa dilupakan oleh Bang Alek apa nih Bang? Dari hal prosesnya atau dari sakit susahnya? Ya Cerita banyak tuh, sih mungkin. sebetulnya banyak hal sih. Karena memang apalagi mengingat perjuangan ngeband Iya. zaman dulu zaman waktu yang gua rasakan gitu Ya. kan, yang gua alami gitu kan. Dengan sekarang beda gitu loh. Kan Sekarang enak. Enak sekarang gitu kan. Di zaman Juliet baru timbulnya bisa dibilang erat dengan analog, masih zaman CD. Bahkan sampai kaset pernah ya Bang ya? Iya. Ya pernah sempat ngulik ini, pakai ini pulpen berarti. Pensil gitu. Iya dari Saya tahu Pak. Saya anak bener loh. 99. Gua ngulik pakai Iya. pakai itu. tip. Pakai Bener. Tip recorder. Sampai rusak-rusak kan sampai copot-copot gitu kan. Di Juliet pernah sampai pakai tape recorder gitu yang bikin apa tadi namanya? Oh jualannya kan? Ah, iya. Jualannya iya. Waktu album 1 tuh masih sempat lah ngerasain jualan fisiknya tuh ada Kaset. kaset sama CD Karena waktu itu. era 2000-an awal kan dari Walkman, Udah mulai tuh ke kan? CD kan? Iya, udah Ke mulai CD. tuh. Kaset udah mulai agak Heeh. Silakan dinikmati kopinya. Ini kopinya. Emang kayak mas ada sponsor sumur tungguin gitu ya. ditawarin kelamaan. Nanti udah dingin Pak. Nah, Dan tiap hari Bang Ali mengkonsumsinya. nih kopi Terus bubuk Mas. sebenarnya Bang Alek udah sering
ngopi siang luar Iya, biasa. betul. Cuman agak-agak Agak segan, Bang. agak segan sebenarnya, cuy. Bang, dari zaman Juliet, sebilang zaman analog ya, analog sekarang dan zaman digital, apa sih perubahan yang kayaknya adaptasinya agak susah di bagian mana sih gitu bang? Adaptasi. Nah, kalau ngomongin adaptasi, ada satu hal sih yang sebetulnya bukan susah, tapi sungkan untuk dilakukan gitu. Nah, itu kayak gimana tuh bang? Contohnya kalau sekarang tuntutan anak band sekarang itu ya harus narsis kan, Iya, harus mau ngevlog, betul. bikin. Nah itu yang nggak susah Bapak sebetulnya kan. ketawa ya Pak ya? Nah, saya nggak pernah lihat Bang Ali show up di Karena memang aku pun ketemu teman-teman yang memang satu generasi lah, yang bandnya memang agak bingung sih mau kayak Iya gitu. betul. Karena kan apa ya di era 2000-an awal band-band yang dulu kita tahu dari CD terus sekarang digital nih band-band yang muncul nih beda-beda nih. Malah beda sih kalau orang yang betul-betul pure band di belakang panggung, tapi yang baru jadi anak band yang show up tuh beda. Kalau zaman CD kan kita belum tahu namanya ada vlog. Iya. Dan cara marketingnya pasti treatmentnya beda dong dengan yang sekarang. Tapi boleh, ngomongin marketing boleh di Bang ceritakan bagaimana sih band Juliet memasarkan lagunya. Kalau saya dengar-dengar yang ini kan mereka ke label-label nih promosi lagunya. Sempat nggak Juliet ngalamin itu? Iya, kalau ya, nah itulah yang tadi gue bilang kalau musik sekarang, jadi musisi sekarang lah contohnya menjadi kreator lah gitu kan. Sebelum ada digital, ya dengan sama yang sekarang ada digital sebenarnya lebih mudah sekarang. Iya. Sebenarnya Karena kita bisa berangkat menjadi seorang musisi iya. tanpa bantuan sponsor gitu. Iya. Dan bahkan anak daerah nggak perlu ke Jakarta, nggak bisa perlu. sekarang, Bang. Iya. Tinggal semangatnya aja kan, Iya, semangatnya konsistensi. dapet asa baru ya terus gitu loh. Terus Terus asa ada yang itu. nonton, bikin lagi, mikir lagi gimana cara supaya ditonton kan? Kadang ada yang baru ditontonnya sedikit udah insecure ya. no. Udah mau bunuh diri, udah beli sabu. Padahal itu belum apa sih. Karena memang perjalanan waktu dulu itu untuk mencapai ke situ tuh tahapannya sangat banyak gitu. Susah sih maksudnya. Jangankan itu ngebayangannya sebenarnya udah malas gitu. Tapi karena mungkin nggak tahu ya, karena udah jalan itu ya udah jalan aja lah gitu. Berat hidup di Jakarta, terus band kalau mau jadi dikenal orang kan harus punya label kan. Iya. Karena label ini Patokannya. sebenarnya dia sebagai investor gitu. Iya. Investor. Iya kan? Dia yang membiayai, dia yang Promo. produksi promo dan itu kan mengeluarkan uang banyak. Iya, betul. Tugas yang paling berat adalah meyakinkan Si supaya label. label ini mau. Di era abang waktu itu. Nah, ya gua nih jadi membuat produk yang supaya orang mau berinvestasi di situ itu kan berat. Iya berat, betul. Meyakinkan. Istilahnya Kemarin kok- kita sempat meyakinkan orang pengen ke Amati Top, ditolak. Bukan karena ditolak Nggak, karena Bang. apa ya? Kitanya aja yang kurang belum baik. rezeki. Sebenarnya kita jual mahal sebenarnya tadi waktu itu. Karena kong kali kongnya kurang deal nih, kurang cocok. Tapi sempat nggak sih Bang ngerasakan di tahun berapa 70% sih, misal 70% Juliet jalan. Oke, jenuh nih. Pulanglah ke Singkawang. Kan Pernah kalau nggak nggak salah Julia sempat vakum 6 tahun bang ya. Pernah aku pernah jenuh, pernah ngalamin jenuh Pasti. sampai akhirnya aku break kan. Tahun berapa tuh bang? Jadi tahun 2011 sih. 2011 2011. saking jenuh manggung, jenuh yang namanya musik, jenuh yang waktu Oke, itu kan nih. ya pengen punya waktu santai lah, pengen Waktu istirahat lah ya. jalan-jalan Waktu itu sama pacar kondisi Juliet mana mungkin gitu kan. lagi banyak panggung. Enggak. Ya, itu lagi jenuh lah ya. benar-benar yang Apa tadi? Nggak ada waktu yang di puncak istirahat. Ya, karir emang lah. jadwal kerja terus. Yang tidur pun harus di mobil gitu. Kalau program TV ya ini ya betul-betul inilah. Melelahkan ya. Karena kan gini juga waktu itu kalau nggak salah di podcast Netral NTRL dia sempat bilang mau buat garap lagu nih album baru sampai di push terus setiap hari karena capek. Ternyata mereka break sebentar, rehat kembali nggak usah pegang alat segala macam terus ke studio lagi malah lebih energinya lebih bagus gitu. Memang butuh istirahat. Betul. Bang, di era 2009-2010 kalau nggak salah ya, boy band ini lagi marak. Ya, dua ada di semua TV, boy band. Terganggu nggak sih band-band semacam Juliet gitu bang di Jakarta tuh? Ya sebenarnya industri musik terutama band
ya terganggu dalam arti gini, Pasarnya lagi boyband nih. iklimnya lagi berubah nih betul. gitu kan, otomatis pesaing makin ini, Iya, tapi sebetulnya sih tidak apa-apa karena masing-masing punya Punya album. warna masing-masing. sendiri. Hanya waktu itu yang berpengaruh adalah sampai akhirnya pelan-pelan acara TV pun ratingnya habis. Ya tempat kita berpromosi gitu maksudnya. Kayak TV otomatis mereka pun karena TV kan jual rating. Iya betul. Mereka tren apa nih yang lagi naik ya mereka pakai itu. Mereka ikut pasar pasti. Pasar. Lagi Melayu nih, lagi laku nih. Tapi ya menurutku sih tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya memang musik Tergantung akan era-eranya masing lagi ya. terus berotasi dia, dan memang nggak ada fans yang setia, nggak ada sih. Tapi kalau aku mikir bang, apakah seorang, jadi kalau aku melihat secara umum Juliet tereksposnya karena di album kompilasi KFC, benar Iya, atau tidak tuh bang? Juliet Terekspos karena tersounding dengan KFC. oh iya sangat Jelas. sangat Karena dibantukan juga cabang karena KFC gini mana-mana karena banyak. karena gini itu program sampai kadang-kadang aku mikir sih, itu kan program kan kebetulan kan bos yang bikin kan bos labelku tuh, anak yang punya gitu kan waktu itu kan. Nah, menurutku itu program sangat jenius gitu loh. Dia program marketing, karena yang kalau KFC sih enggak aku rasa enggak terlalu perlu sekali sih bagian hasil CD-nya gitu kan. Tapi yang dia perlukan kan adalah sama seperti produk-produk lain yang memang betul-betul menjual iklan, menjual produknya kan, benderanya dia itu. Dan menurutku ya itu sangat sukses gitu loh. Tapi setelah Juliet kalau nggak salah ada yang BAG juga ya kalau nggak salah ya. Ada BAG. Di KFC ya BAG. Terus banyak setelah itu. Tapi kayaknya untuk treatment band dengan produk makanan ini Juliet lumayan pecah waktu itu ya. Iya. Jadi itu kan sebenarnya kan strategi penjualan baru di tengah waktu itu Aquarius yang jual CD waktu itu tuh hanya Aquarius kalau nggak salah. Apa sih nama toko alat musik yang punya Aquarius? Ini kayak ada lah itu. Ya, Pokoknya itulah dia. ya Aquarius Pokoknya itulah ya. sama satu lagi tuh. Pokoknya itu tutup. Yang bisa jual CD sampai sekarang KFC. ya hanya KFC. Sampai sekarang juga ada bang. Masih Masih. sampai sekarang. Kemarin kalau nggak Terus Tritama kalau misalnya bukan. 2018 kalau nggak salah Lupa, dapat lupa. Peng Teduh kalau nggak salah ada di KFC mah. Iya, Cuman Iya, Pak. Pembelian. setelah beberapa Juliet yang kesininya nggak terlalu booming. Isyana pun juga ada di ini. Ya. Itu sempat ke KFC kan beli pokoknya di atas 100.000 kalau nggak salah dapat kaset Kasetnya. kompilasi kadang-kadang. Nah bang, dari susahnya ngeband bang, kan pasti banyak kepala ya, banyak kepala. Aku mau Juliet arahnya ke sini. Dari teman-teman Juliet yang paling berpengaruh besar tuh siapa sih kira-kira? Yang tahu ya kalau di band sih ya otomatis sih band kan harus ada band harus punya leader. Terus ada orang yang maksudnya syarat band tuh bisa jalan tuh harus ada penyanyi yang bagus sama satu yang bikin lagu sama produser gitu. Ibaratnya walaupun dia produser bisa ngaransemen hanya main gitar pun berdua jalan kan sebetulnya kan, logikanya gitu kan. Logika. Nah kebetulan kalau di situ sih aku sama si vokalis gitu loh. Bang Jo. Makanya betul-betul yang bikin ini Jo, kita bikinin lagi, coba ini lagi gitu kan. Bang Jo, ayo terus orangnya. Iya, ayo terus. Kesingkawan, ayo terus. Terus. Oh ya sempat taman burung kemarin ya. Iya. Udah sempat tahun 2000-an juga yang kemarin juga ada si Bang Ale main. Nah, Bang, apakah backgroundnya Bang Ale ini seorang benar-benar pure musisi atau dulunya pernah main musik apa kek? Tradisi Atau pernah komposer? coba? Iya, kan ini komposer juga. Kalau basic musik sih memang apa ya dulu ya menguasai sih beberapa musik, tapi memang lebih fokus di gitar dari dulu kan. Gitar, kalau main musik sih apa aja sih sebenarnya dulu. Dangdut pun ayo dulu. Zaman-zaman masih sekolah di sini kan mau main di mana kan? Berarti Wedding. sempat band joget juga. Ya, wedding, band joget. Main di apa? Ya, Proses lah ya, proses. Di pelosok-pelosok. Angkatan Bang Ale ini kalau di Singkawang yang lagi booming kan, kalau yang senior-senior kayak Bang Faisal, Bang Pikar itu satu angkatan Bang ngeband. Enggak, mereka lebih atas lagi. lebih atas lagi. Aku siapa yang katanya si ini?
Termasuk Andi itu di atas. Bang Andi. Andi Madar Di atasku dia. Angkatanku di sini siapa ya si Bang Ano fotografer tuh angkatan satu. Dia di atasku masih. Oh, Di atas. Wah, atas. masih muda ternyata Waduh. Anda ya. Dia tua itu anu. Untuk penonton tebak umur Bang Ali sekarang berapa tahun? Yang benar dapat Ya. apa Pak? Yang benar? Dapat mobil tapi berbentuk saset. Nah. Ngomong-ngomong Bang Ali nih musisi nasional yang sudah di Jakarta, Iya. tapi tidak sombongnya ketika pulang ke Singapura tuh Betul. low profile gitu. Betul sekali. Saya pikir Salah. ketika Padahal aku udah pernah sombong gitu. kalian datang bakal pakai Alphard, kacamata, bawa tim vlog. Ya sampai abang-abang juga segan kan mau Iya. lihat Bang Ale. Padahal tiap siang ngopi. Emang Kenapa sih harus kayak gitu Bang? Apakah tidak terbranding di sana atau oke lah, ini kampung sendiri biasa aja lah. Nah, yang kedua sih. Yang kedua. Ya. Jadi nggak tahu, menurutku sih kalau aku di sini sih ya biasa aja gitu. Tapi kalau aku balik Jakarta ya aku harus kerja gitu. Iya, harus betul. branding Menurutku dengan- yang kayak gitu tuh itu tuntutan kerja. ya. Properti lah. Nah, yang ini yang heran. Kenapa sih Bang Ale kayaknya insecure ya kalau malu untuk Iya. yang dengan nuansa sekarang nih? Enggak, maksudnya begini, bukan malu gitu maksudnya. Kan yang kayak tadi anak band sekarang harus nge-vlog, harus ini gitu. Enggak, jadi gini yang aku maksud tadi gini. Ya. Kalau jadi anak band sekarang, kita harus kayak gitu, harus nge-vlog. Emang eranya kayak gitu. Harus, Eranya. ya iya, semakin kau sering Iya, tampil, betul, paham. peduli setan omongan orang Iya. gitu maksudnya. Ya semakin kau populer. Yang penting Iya. band dengan lagu karyanya Nge-branding diri kita sendiri. Betul. Begitu juga followers, dia ikutin siapa yang apa namanya Yang aktif gitu. yang aktif terus gitu loh. Nah, yang intens bikin konten, dia akan ikutin gitu. Bikin drama. Nah, yang gue maksud di sini adalah mungkin kalau digital ini ada pas aku berumur di Iya. itu, nah mungkin aku pun akan seperti itu gitu. Iya, betul. Yang membuat berat adalah setelah kita tidak di usia seperti itu, kita harus bersaing dengan itu agak sulit gitu loh. Iya, karena butuh adaptasi pasti. Bingung mau bahas apa, mau so keren, mau so apa. Bingung gitu kan. Betul. Iya kan? Sampai Jula juga buat talk show juga kan dengan Bang Iya, Jo. paling ya otomatis seputar situ gitu, seputar ininya sih. Ya benar-benar pure musik. Tapi kalau mau yang ngosok ini bikin mana ya gitu kan? Bukan Bingung apa gitu ya? kan. Kenapa Bang? Bukan umurnya lagi. Itu sih yang agak ini. Tapi ada juga kawan-kawan yang memang Ya. Bisa seperti itu. cuek aja gitu kan, memang Tujuan orang beda-beda sih Bang Ya. sebenarnya. Bang Ali ini kan bisa dibilang nggak lupa lah dengan kampung halamannya Iya. Singkawang. Apa sih judulnya tuh yang kemarin Bang Ali buat sih? Singkawang Kote Tercinta. Nah. Wah. Waktu itu kalau nggak salah dalam acara STQ. STQ. Dan bisa dibilang lagu yang dibuat ini adalah lagu Singkawang yang kalau dilihat dari angka YouTube itu tertinggi sekarang dari Alhamdulillah, lagu-lagu ya. yang dibuat teman-teman ada di Yang Singkawang. berbau Singkawangnya ya, Nah. Bang ya. Bisa kali Bang bagi ilmunya nih. Gimana nih triknya biar bisa sefamiliar itu di kalangan Singkawang nih? apa ya? Jadi waktu awal aku bikin, jadi kalau kadang-kadang kalau aku bikin, kadang-kadang ada orang nanya kan, Bang bikin lagu gini-gini pasti pengalaman pribadi ya. Kalau menurutku sih udah harus kayak gitu sih. Nggak mesti sih gitu kan ya. Karena apa? Konsep aja. Kadang-kadang kita lihat baca sikon nih. Aku harus bikin gimana nih supaya orang-orang suka gitu kan. Kadang-kadang kalau orang suka nasi padang, kita kasih pizza kan nggak cocok gitu kan, ada lagu kan. Malah hendak yang makan pizza ya. Nah, apalagi waktu itu kan aku mikir gitu, apa ya yang benar-benar bisa menarik perhatian orang sini gitu kan. Orang di sini yang punya seleranya, menurutku selera di sini itu susah ditebak. Iya betul, masih Anak mudanya susah ditebak di sini. Kadang-kadang yang booming di nasional belum tentu juga dia suka gitu. Malah di sini malah olok-olokan jadi. Iya, kan gitu. Ada yang kayak gitu, Pak. Dibilang artis dahsyat nih. Ada teman kita yang kayak gitu tuh Bang. Mau dibikin lagu sok galau yang gimana malah takutnya malah Enggak sesuai tidak juga. sesuai kan. Atau mau yang ini. Nah, akhirnya aku pikir wah kayaknya cocoknya di sini pasar yang harus kerebut nih cuma 2 targetku gitu loh. Ibu-ibu sama anak-anak. Betul sekali. Itu aja gitu kan. Dimainkan dengan icon yang Ya, di situ ya. kebetulan memang sekarang kan trennya kan TikTok kan. Iya, betul. Zumba gitu kan ya. Jadi harus bikin kayaknya harus bikin lagu yang biar
Biar bisa dibikin. Karena medianya mau di mana promosi Relate, gitu. relate ini. Kalau enggak bisa dipakai odong-odong gitu. Iya, diodong-odong. Hampir setiap malam kan. Betul Pak, kalau selisih sama odong-odong Nah. pasti ada tuh. Lagu itu pasti. Lagu Pal-Pali sih kalah waktu itu. Dan juga beberapa kali instansi Iya. pakai lagu itu untuk senam. Iya, udah jadi inilah ya, Udah udah jadi jadi maksudnya maskot lah lumayan Iya. alhamdulillah ya. Jadi sih kayaknya sebelum itu ada yang beberapa kali teman-teman buat lagu Singkawang bagus, cuman kurang sepecah ini gitu. Tidak terlalu masuk ke Yoi. pasar Singkawang. Hmm. Kalinya ini bisa masuk. Kolaborasinya memang bisa dibilang untuk musisi-musisi lokal nih cukup udah punya nama nih semuanya nih. Bisa jadi Momon. karena kawan-kawan bikinnya terlalu keren gitu. Iya. Iya kan misalkan. Sampai melupakan. Orang pengen nasi padang. Terlalu nih. idealis ya, Kawan-kawan sekarang. bikin pizza gitu Iya, kan. iya. Atau dia bikin apa namanya tuh? Spaghetti ya. Grill gitu kan, steak gitu kan. Padahal yang laku Pengennya bubur sate pedas. doang. Padahal pengennya itu. Padahal yang laku bubur pedas, bubur sapi. Bubur apa lagi? Dan kenapa? Itu Pak. Dan kenapa harus ada buayanya? Iya. Betul. Karena relate Itu Pak. Bang. Saya tanyakan ke Momon bilang, tanyakan sama Bang Ale. Nah. Kenapa nih harus Jadi ada waktu itu memang lagi apa namanya? Gempar. Padahal aku di Jakarta kan. Iya, Terus iya. suka banyak yang ngirimin, wih ada Ada buaya, buaya di Jembatan Agen. Video. Iya, di Jembatan Agen kan. Ada buaya. Ternyata ada buayanya gitu kan. Jadi memang sengaja aku masukin biar lebih genit aja gitu lagunya Iya. gitu kan. Relate sesuai keadaan. Karena happeningnya juga lah waktu itu lagi maraknya buaya ini nongkrong nih. Iya, taman burung tapi udah nggak ada burungnya sih. Oh, Adanya iya. buaya. Tapi yang buaya nih emang Tapi cukup dulu ada burung dulu. terngiang di lagu ini nih. Ada buayanya. Buaya darat atau buaya ini itu kan nggak tahu. Aduh. Buaya darat yang bilang habis ini pulang sama siapa? Sama di situ ada juga Mr. Jaws juga. Emang Influencer sengaja juga ada. ngajakin si Mr. Jaws nih. Jadi waktu itu awalnya tadinya bikinnya tuh Sremas. Objek Sremas. Terus nyari rapper nih, ini lagu harus ada rappernya gitu kan. Rapper dengerin Jaws. Wah, ini cocok nih gitu. Langsung ngetek aja cocok. Jadi ngalir sih. Ngalir. Sama ada Aning, ada kemarin sama kawan-kawan ada Empo, ada Rame. Padli ya kemarin. Padli. Dan juga menggarap ini Bang ya, menggarap musik tari kolosal juga kemarin. Iya buat yang opening Opening ininya. buat opening Berapa lama tuh bikinnya Bang? sebetulnya sih kemarin kalau bikin itunya sih nyicil sih aku. Enggak konstan yang Harus langsung selesai gitu enggak? Enggak. Paling kadang-kadang ada ide, udah tahu nih nanti harus gimana gitu. Berarti itu kan tradisional Bang. Semi kontemporer dan lain-lainnya. Kok bisa nih personel Juliet bikin ini tradisional? Apakah dulu sempat main musik tradisional? Ya sempat sih dulu aku zaman masih sekolah di Singkawang ini aku dulu pernah ikut ada sanggar juga sih. Oh, ada Musik. basic itu basic dari main tradisional udah ada ya Bang ya? Saya dulu sempat opening di suatu acara. Gini ke Pak, pening. Itu pening kepala Bapak, mohon maaf. Jadi guru saya bilang itu sempat dulu pemain biola kata dia. Main biola, Main biola main juga. gambus. Jago ya. Jago. Bang, beberapa belakangan ini sempat Juliet udah mulai comeback lagi lah istilah dari vakum ya. Kemarin kalau nggak salah ada juga beberapa lagu baru, yang paling terbaru kalau nggak salah Sama teman yang di recycle ulang sama duet sama siapa? Bang. Sinja Gabriela. ini paling menarik nih UGH kalau saya. Kenapa harus Iya makanya Ada G-nya lagi Pak ya? tidak ada di KBBI dong. apakah masih ada relate dengan buayanya? Atau itu bunyi buaya? Iya. Tidak masuk Pak. Maksain. Sebenarnya tuh kayak gini. Au gitu kan. Oh iya. Aduh gitu kan. Tapi sebenarnya ini Itu emang aduh cerita- kayak orang hancur nih. Iya. Tapi gimana bisa terbersih Ekspresi. untuk Kayak menjadi ngeluh, judul siapa? gitu? Iya makanya di antara di era-era sekarang anak-anak indie buat lagu kosakatanya Judulnya sangat- satu paragraf gitu Pak ya? Ini ada 3 huruf gitu. Dan ini Kata. tidak ada di KBBI. UGH. Tapi padahal isi lagunya adalah dari cerita Bang Jo yang galau ya. Ya. Oh. Jadi
lah kalau lagu itu sih si Jo kan dia kan pacaran 12 tahun. Jadi Gua 12 tahun ya. curhat. Aku mikir Pak 12 tahun gitu. Waduh. Akhirnya nggak jadi gitu kan. Jadilah akhirnya kayaknya cocok juga dibikin Oh, lagi iya, gitu Pak. kan. Iya. Bener sih Pak, respon saya barusan gitu. Kenapa enggak? Sakit kan? Iya, gitu kan. Kenapa enggak? Bang, ada kepikiran enggak pakai Enggak, kalau Ayalah. Kalau ibarat pasal karet tuh. ambigu. Bisa tarik kemana-mana Betul. kan? Ambigu. Tapi menarik juga nih sama baik seksi kalau nggak salah ya. Back seksi sebelumnya seksi. tuh. Dan ini yang saya pikirkan ya. Di era sekarang yang beberapa band mungkin adaptasi dengan era sekarang. Mungkin ritmenya kayak gini nih, yang laku nih. Tapi kalau lagu-lagu Juliet yang terbaru juga masih dengan nuansanya asli Juliet. Apakah itu memang dipegang ini nggak Dipertahankan. Juliet nih, karakternya seperti ini, gitu, misalnya soundnya segala macam. Iya. Gini karena kalau aku biasa bikin produknya itu orang udah kenal nih. Aku tetap harus pertahankan warnanya gitu. Jadi kalau warnanya A, ya paling mungkin yang lagu paling hanya lirik sama kemasan komposisi musiknya aja sih yang kita main, Itu yang sih kita khas. ini kan tapi kekhasannya tetap Iya. tetap gitu ini. Ada. Kayak MKFC kemana-mana tetap garing, enak, kriuknya. di sini kita di sini. KFC, hubungin kita di bawah ini. Karena saya adalah pecinta KFC. I love you KFC. Ya, Tapi kemarin sempat karena ini COVID-19, kemarin bikin project Bang Ali di Singkawang, Bang Jody Di itu kemarin di Jakarta sama Medan. Medan dari Jauh. Nah, jadi LDR. kemarin karena kemarin LDR. harus bikin klip. Pas aku kan di sini. Kebetulan si Cynthia Gabrielanya pas lagi di Medan gitu kan. Akhirnya sementara video harus cepet tayang. Ya akhirnya aku bikin di sini sama anak-anak di Jakarta, dia di Medan. Jadi Digabungin, dikirim di email kan. Jadi Di videonya juga nggak satu frame itu, ada pisah kan. pisah dia. bisa dong kan beda. Iya makanya. Setnya nggak nyatu gini, nggak ada satu frame tuh. Berarti COVID bukan halangan ya zaman sekarang ya. Karena digital betul ya, bukan halangan. Jadi kalau susah nih COVID, nggak Enggak usah ada dulu lah ya. alasan Pak, enggak ada alasan. Woi. Tapi ada sih, tetap Pasti halangan. ada. Pasti ada. Ngejob nggak bisa ya ngejob. Soundman orang-orang panggung kan, Dikit pasti ada kemudian job nih. ditangkap loh. Kalau di Jakarta nggak sibuk manggung, katanya nge-producer juga Bang. Ya kadang-kadang sih produce band, ya produk band lah tergantung. Ada artis yang perjalanan. produser Bang. Ya ada beberapa sih. Contohnya Kadang aku nulis lagu juga buat orang lain, nulis lagu kayak Firza. Firza. Oh sempat juga. Sempet. Ada tapi enggak semua lagu. Tapi jujur Bang ya, kalau dulu kan aku masih SMA. Ya dulu kan ada Juliet, bukannya aku takut kan video Iya. klip di TV-TV. Sering tuh cerita kawan-kawan, ini orang Singkawang nih. Kan kebetulan kemarin berdua, ini orang Singkawang tuh. Jadi kita orang Singkawang ada kebanggaan Iya. tersendiri Iya. gitu Bang. Karena kita orang daerah, ada orang Singkawang sampai ibu kota nih kayak wow gitu. Dan sekarang kita sama-sama duduk ya. Iya Pak. Serasa-rasa di Kelapa Gading. Tapi mama saya juga bangga tadi. Tapi orang sih. Iya. Oh gitu. Tadi nanyain kakak mau kemana sore ini katanya. Mau ini ke Kail biasa podcast sama Amati. Siapa bintang tamunya? Itu Bang Ale Juliet. Itu yang Juliet yang tenor. Gitarisnya. Itu yang zaman mama kan gitu. Terus sekarang anak saya yang nanya nih gitu. Dia mau kesini Pak, tapi saya grogi kalau ada mama. Jadi nggak usah deh, nonton aja nanti gitu. Dan kemarin kita ada bikin pertanyaan untuk netizen ataupun yang followers kita Bang. Cuman ada yang nanya, ini yang pertama. Sampai 11.000 pertanyaan ya. 11.000, cuman yang kita bacakan 2 aja. Yang pertama dari siapa nih? Sejak kapan mulai masuk dunia musik Bang? Dari FNDRZYNBL. Waduh, susah. Second account itu. Ya. Sejak kapan mulai masuk dunia musik? Sejak kapan ya? Sejak apa? SMA sih, STM. STM. Dulu aku di Singkawang. SMK 1. Sekolahnya STM kalau dulu. Sekarang SMK 1. Nah, Anak mesin. Listrik. otomotif dulu. Oh, otomotif agak bergengsi soalnya zaman dulu. Jadi sebetulnya justru dari SMP itu
Udah penasaran? Dari SMP belum main musik malah. Oh gitu. Serius. Belum kenal Hanya baru pas sudah mau masuk sekolah belajar gitar gitu kan. Nah, sebetulnya jadi pemain band pun kecelakaan sih menurutku. Aduh. Gara-gara Nggak bisa sengaja. main gitar di antara satu kelas tuh hanya aku yang bisa main gitar genjreng-genjreng gitu loh. Nah, kebetulan kakak kelas yang main band sekolah Butuh gitar. udah lulus semua. Jadi nggak ada band sekolah. Nggak ada penerusnya ya. Padahal waktu itu ada sih yang lebih bagus main gitarnya dibanding aku gitu ya. Dia nggak mau gitu. Jadi akhirnya aku yang disuruh kan. Aduh. Korban jadi. Kecelakaan Awalnya dari Pak. kecelakaan sih. Kecelakaan. Jadi akhirnya terus ya sampai sekarang. Mungkin kalau nggak gitu, mungkin abang sekarang jadi buzzer politik kali ya? Itu kecelakaan yang berfaedah, Pak. Ada lagi pertanyaannya, Bang. Apalagi pertanyaan yang sudah 1000. Divki ada juga soalnya. Ini disuruh nyanyi soalnya dari Hai Bule nyanyikan satu lagu kangen band katanya. Cukup profesional sekali pertanyaan dari Hey Ini- Black. Babang Kalau ini tampan boleh- ya. Kalau ini boleh nggak? Dari Retake Collapse Team. Ah, boleh. Ya, boleh. Katanya, bagaimana pendapat abang dengan musisi milenial yang menomor duakan skill? Nah, ini maksudnya gimana juga? Menomor dua kan skill. Nah, salah tuh berpendapat kayak gitu. Ukuran skillnya ini apa nih? Ah, Ya kan? Mungkin ini tanggap ukuran skillnya adalah permainan musik. Kalau kita berdua main musik juga bang. Nah. Kalau nge-soul jago, tapi kalau nge-skill nggak jago. Iya. Gitu. Nggak, makanya tergantung yang dimaksud kawan-kawan skillnya itu apa gitu loh ukurannya. Kalau skillnya speed yang itu, Boleh contohkan kali bang. Hah? Boleh contohkan kali. enggak. Udah bisa dah. Artis cukup insecure ya. Enggak, kalau di dunia industri musik, Ya. jadi sebetulnya yang dipikirkan pasar tuh kita ngomong orang awam lah. Orang awam tuh Ya. mendengar tuh pasti lagu dulu. Betul. Lagu, Bukan penyanyinya, baru dia kemasan musiknya. Kadang-kadang bahkan orang awam tuh dia nggak tahu misalkan gitar terlalu berisik gitu ya. Dia nggak tahu apa yang berisik gitu, tapi nggak enak buat dia gitu. Nah, jadi kadang-kadang, tapi bukan berarti skill tuh nggak perlu. Kau mungkin hal yang simple Ya, itu betul. Itu perlu skill. sebuah Skill skill juga. gitu Buat kan. nada yang cuma 4 chord misalnya, tapi enak. Iya. Nah, makin kesini kan, sebetulnya kan tolak ukur kesuksesan kan apa yang kita bikin, tapi langsung diingat orang, disukain orang, sampai orang tergila-gila gitu kan, langsung dihafalin orang. Sebenarnya semakin kesini tolak ukur seperti itu sih. Jadi yang kita bikin berarti sukses gitu. Betul. Sama kayak kita bikin sinetron. Wow, begitu orang sampai berantem Nangis-nangis terbawa perasaan, nah nontonnya. itu sukses gitu. Nah, Berarti Bang. amatir talk sukses juga bang. Wah, gimana? Bapak mikirin itu ya? Di Kenapa, Pak? mana kita diobrolkan. Bulan depan nih udah di-chat nih sama KFC. Bikin podcast di KFC. Iya. Bang, dengar-dengar dapat bocoran nih Juliet dengan Naga ya, Bang Naga mau cover lagu Andai Aku Bisa Krisya Iya, insya Allah nanti itu untuk di album sih. untuk di album. Di album ini album Julia terbaru, wah harus dapatin nih Wah. CD-nya nih di KFC. Oh, ada mau. Iya. KFC harus nih. Kita Beli ke atas CD, deh. makan KFC langsung kan. Iya. Mulai tanggal 1 sih insya Allah udah ada di Tanggal 1. gerai-gerai store-store KFC Bulan? di seluruh Indonesia. Bulan April ini. Bulan April nih. Semoga langsung pecah Iya. ya. Karena nunggu rilisnya kan karena Covid ini kan sempat store kan enggak Betul, buka betul. kan. Jadi insya Allah tanggal 1 sih udah. Bang, kenapa harus Krisya dan kenapa aku bisa? Kan? Ada yang Ada yang bisa. bisa. Apakah itu sebuah musik yang legend? Atau punya apa ya spiritual sendiri dengan lagu ini nih? Nggak tahu ya kalau aku sih kebetulan aku kan berteman juga dengan Baby gitu kan. Baby namanya. Menurutku lagu Baby yang sampai kalau kita main kok bisa ya dia bikin lagu kayak gini, menurutku sih lagu itu gitu loh dibanding lagu yang lain gitu. Karena dengan chordnya menurutku wow indah lah gitu loh, chord indah, liriknya apa ya lagu Andai Aku Bisa gitu. Makanya kemarin pas dari si label maunya rilis album ini ada dong nuansa lain gitu, maksudnya recycle beberapa band karya-karya yang memang udah familiar, legend gitu. Teman apa teman juga tuh dia recycle lagi ya. Cuma teman lagu, salah satunya lagi ada lagu Dewa. Lagu Dewa yang sempat booming. Nanti lah belilah. Nah, CD. tanggal 1 April. KFC ditunggu pak atasnya. Emang
bener loh, kulit KFC itu yang Iya panas. pak. Itu bisa jadi teman berantem. Pernah makan KFC, dipisahin kulit pak atas ini, set. Terakhir, Belakang buat teman terakhir datang, ya. Bar, ngapain? Set, dan itu rasanya pengen berantem. Emang kenikmatannya hakiu-kiu itu di situ. Oke, habis ini ya KFC ya. Iya. Bang, setelah rilis nanti album ini, project Juliet kedepannya apa lagi nih bang? Paling promosi kalau yang terdekat sih paling ya mudah-mudahan cepat Covid ini cepat Iya, betul. cepat mereda. Ya paling promosi sih. Kalau Uti pengen nanya gini, abang semenjak pulang ke Singkawang mengikuti nggak pasar permusisian lokal gitu lah Yoi, Singkawang? yoi. Soalnya lagi gempar-gemparnya, Singkawang panas-panasnya nih, Singkawang nih Singkawang. bang. Ngikutin nggak sih? Yang gempar siapa nih? Maksudnya gini, banyak. Nggak ada sih sebenarnya. Nggak Gitu sih. aja. Cuman kebanyakan mulai bermusik Iya. nih anak-anak di Singkawang. Banyak yang udah apa ya dulu kan kalau kita lihat flow-nya anak-anak Singkawang dulu tuh sering zaman-zaman festival kan bang, sering mainin lagu orang. Sekarang anak-anak Singkawang lebih Bikin lagu sendiri. iya, Nah, itu bagus lebih karya tuh. sendiri Itu udah bagus tuh. Bahkan Karena- dengan warna yang beda-beda. Iya. Menurut abang gimana untuk perkembangan permusisian di Singkawang lah? Ya, permusisian. Ya, gimana kalau bahasanya? menurutku ya memang harus seperti itu. Iya. Karena ya tadi udah dipermudah dengan media. Betul. Kayak ada YouTube, Instagram buat promosi. Promosi. Facebook dan lain-lain gitu maksudnya. Ya memang udah saatnya sekarang berkarya gitu. Kalau memang pengen sukses, ibaratnya gini. Kalau kita berkarya, ada dua kemungkinan. Kalau nggak sukses ya nggak sukses gitu kan. Nah masalahnya kalau nggak berkarya, Nggak kalau dapat. hanya bawain lagu orang ya Iya, ya akan betul. seperti itu gitu. Nah masalahnya kalau kita berkarya, penghargaannya pun lebih besar. Betul. Orang mengenal kita juga punya apa ya? Punya prestasi tersendiri Produk lah. sendiri Iya, tadi iya. Pak. Kayak nyanyiin lagu orang. Kita kan nggak tahu rezeki, siapa tahu misalkan bikin sesuatu yang menurut kita ini memang di Singkawang orang nggak makan, tapi di luar atau di luar negeri atau di itu Iya. kan ini gitu. Yang penting balik lagi kayak yang Pak Ale bilang tadi harus konsisten ya bang ya. Konsisten, semangat terus Jangan gitu. nggak ada yang dengar udah drop, Langsung udah nggak mau sedih berkarya. gitu kan, langsung makan cabe gitu kan. Ganti konten, nggak lagi main musik mukbang. Iya. Yoi. Bro, jadi tadi kita udah serius-serius, kita bakal agak hibur-hibur sedikit. Hibur. Yoi, betul. Yang satu magang lagi, gitu. Iya. Sambil minum dulu nggak apa-apa. Jadi gini bang, kita tadi di amatir ini punya apa ya? Badan itu. Kita punya CEO dan CEO kita ini adalah salah satu artis ibu kota Filipina. Filipina. Nah, langsung saja kita panggil kan? Yo. Ini dia Siva Ahai. Anak magang yang datang terlambat. Jangan potong gaji. Emang nggak ada gaji sih. Baju bagus tuh. Baju Baju bagus. keren. Naan ini. Iya. Merchandise amatir udah ada di Instagram ya. Nggak banyak, nggak banyak yang beli. Pak kasih pantun Pak. Ha, untuk Bang Juliet, Pak Ale Juliet. Juliet bandnya. Bang Ane Juliet. Juliet. Kan, nah gitulah. Iya. Betul. Mahang pelet ni buku kas. Selamat datang Bang Ane Juliet di rumah. Iya. Amatir tok, jangan ngomong Mas. Jangan amatir tok dong. Memang Ulang. Jangan amatir tok. Masuk Mas. mahang pelet. Ditotok-totok. Selamat datang di amat totok. Bisa. Rapid question. Rapid question boleh dibacakan sih, Pak? Si Oh, ya. Jadi si Pani adalah bang intelijen dari amatir talk. Nah jadi kalau ada narasumber dia yang riset nih. Emang iya, Pak? Iya dong. Ala aja sih. Dia seru. Gitar atau nyanyi Bang? Hah? Gitar atau bernyanyi? Gitar sih. Band atau produser? Band atau produser? Produser. Ya, Iya. Band atau Transit nanti ya. produser? Produser sih. Produser. Nah, di band tak nyambungnya Bang. Lanjut dulu. Sampai Singkawang atau Jakarta? Singkawang atau Jakarta? Saya Singkawang. Oh. Karena kontennya di Singkawang. Kalau Jakarta sih. Atau Singkawang. Lemak atau aduhai? Lemak atau aduhai ya? Ya.
Aduhai lah. Aduhai. Sipa atau nih? Ya Pak, gini Bang, kan kita berdua nih magang di amatir. Nanti siapa yang paling banyak dukungannya yang lolos jadi pegawai tetap. Aduh, si Pak. Bang, Itu pilihan berat tuh. Sipa ya lah, Sipa. Jadi teman-teman banyak pilih-pilih. Bi, Sipa kan tadi baru datang di syutingnya. ya, Ada pertanyaan nggak untuk Bang Ale? Sipa. Bang Ane, nggak banyak nanya Bang. Mudah-mudahan nama makin sehatnya. Amin. Lalu makin melaju ke depan. Pandai. Agak peduli ya. Dia bingung Pak mau Bukan nanya apa. masalahnya, dia belum riset. Iya, gitu Pak. Dia bingung mau nanya apa, datang udah mau kelar. Oh, jangan salah Pak. Apa? Anak Bang Ane umur berapa Bang? Hah? Anak Bang Ane. Namanya siapa? Saya tahu. Kenan. Udah kenalan belum? Udah, nanti di belakang. Terus tuh gue tahu namanya. Kan basa-basi. Ya? Males. Capek. Kayak kita ganti karyawan ya. Oke Bang Ale, thank you nih udah datang di amatir. Boleh harapannya Bang Ale untuk Ya. musisi Kota Singkawang apa sih Bang harapannya Bang? Ya harapannya sih jangan gampang patah semangat. Ya sebetulnya sih bukan hanya masalah kita jadi musisi atau jadi Apapun apa lah ya. ya. Istilahnya apapun kalau kita mau sukses ya nggak boleh gampang patah semangat sih. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun. Terus Sampai berhasil. Nah, karena begitu jatuh pasti kita akan mikir gitu loh, maksudnya kemarin jatuh nih supaya nggak jatuh kan. Nah, terus diperbaiki gitu kan. Ya insya Allah pilihannya kan cuma dua. Kalau nggak sukses ya gagal. Kalau gagal ya derita lu lah. Ya. Tapi kalau sukses ya kan. Betul. Syukur. Kalau udah sukses berarti quote Mario Teguh Nah, berhasil. tinggal di apa? Dipoles Percaya. dengan doa kan. Iya. Didorong lagi dengan doa. Ya udah. Nah itu untuk musisi Bang. Ya. Nah sekarang pandangan Abang untuk podcast Singkawang di Yoi. Amatir Talks apa sih Bang? Pandangannya? Bagus sih, udah bagus, udah sangat bagus. Tapi mungkin harus lebih konsisten lagi gitu, lebih konsisten terus apa namanya? Terus berimajinasi, terus berapa namanya? Inovasi. Berinovasi. Ya, inovasi, bikin konsep, bikin gimana kalau ini kan biar terus diasah lagi supaya lebih menarik lagi orang pengen wah aku harus nungguin nih gitu. Sekian ada live atau ini gitu kan. Itu sih bagus. Bang, satu nih Bang terakhir Bang. Musisi lokal Singkawang yang menurut Abang nih, wah nih agak gila nih. Keren lah istilahnya. Siapa kira-kira Bang? Aku udah mungkin bilang lain ya. Soalnya orangnya hanya di sini apa? Soalnya di sini. Ayo, siapa ya kira-kira? Siapa ya? Ini kalau dijadikan clickbait nanti. Mr. Jaws dong. Oh, ini jauh tuh. Aduh, gila orang itu tuh. Tapi Mr. Jaws sudah 3 kali datang nih. Iya, Waktu iya. sama Sumberjaya Group. Sumberjaya Group. Bang Ale sekali sama Las kemarin Iya, iya. datang. Bahkan segmen Mr. Jawa sendiri adalah di podcast kedua kita. Ya, kedua. Nah. Setelah Sandi Cudai dia. Tapi intinya sih gini, musisi Singkawang bagus-bagus sih, Ya. keren-keren. Hanya mungkin harus lebih berani lagi itulah. Buat yang beda lah ya. Nah, gitu kan. Harus Gebrakan terus baru. jangan gampang Yoi. Patah semangat. ya sama-sama inilah terus berkarya aja intinya. Berkarya. Berkarya melalui Kyle Mas Agensi. Dan calling kita. Iya. Amatir Talks. Sebagai MC-nya. Bang, thank you Bang udah main ke amatir Terima Bang. kasih banyak Bang. Makasih banyak Bang. Sipa mungkin ada mau apa gitu? Disampaikan lagi? Nggak ada? Udah. Menurut saya bisa. Oke, Ya. untuk di teman-teman amatiran di rumah, saksikan terus episode Amatir Talks di seluruh platform yang sudah ada di YouTube, Spotify dan lain-lainnya. Tetap nonton. Amatir Talk. Bukan sekedar obrolan Obrolan satir.